Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Baru bergabung jadi kader P3 3 hari lalu, Sandiaga Salahuddin Uno langsung ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden usulan partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Partai Persatuan Pembangunan menyebut langkah selanjutnya adalah melobi PDI Perjuangan. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono menyebut kekuatan komunikasi dan lobi menjadi kunci meyakinkan PDI Perjuangan untuk menerima Sandi menjadi bakal cawapres untuk Ganjar. Dalam Rapimnas ke-6 P3, Mardiono diminta memperjuangkan Sandi agar disetujui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Ganjar. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak. Bakal calon wakil presiden usulan P3, Sandiaga Salahuddin Uno bilang dirinya sudah melapor ke Presiden Joko Widodo saat bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sementara saat ditanya soal alokasi logistik di pemilu nanti, Sandi bilang tak ingin menghitung biaya yang bakal dikucurkan untuk memenangkan P3. Saya sempat sampaikan ke Pak Presiden bahwa sudah menjadi kader kemarin di Jakarta Fair. Saya sampaikan setelah 2 bulan dan total 7 bulan berinteraksi, saya bilang potensi P3 ini bagus. Pak Presiden menyampaikan bukan bagus, tapi bagus banget. P3 ini yang pertama adalah kita niatkan ibadah. Dan kalau kita beribadah, jangan pernah kita berhitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu jangan dihitung-hitung. Semua itu kita berikan pengorbanan karena ini jatuhnya ini adalah ibadah. Setelah resmi usulkan nama Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo, apa kemudian langkah P3 selanjutnya agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyetujui hal itu? Lebih lengkap kita akan diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, kemudian Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Deddy Sitorus, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Awi, Bang Deddy, Mas Burhan, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Selamat sore, alhamdulillah. kabar baik, makasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya melihat nih tampaknya Sandiaga Uno lagi menjalani ospek jilid 2 nih. Baru bergabung tanggal 14 Juni jadi kader P3. Sekarang lalu kemudian di hari terakhir Rapimnas dapat 2 tugas sekaligus. Bakal calon wakil presiden dan ketua Bapilu. Kenapa nih Mas Awi? Ya memang kita kan punya persoalan menghadapi pemilu 2024 nanti dengan pemilu yang secara serentak kita dihadapkan 2 hal. Pertama, bagaimana P3 bisa lolos parliamentary threshold 4% dan kursinya naik dibanding 2019. Yang kedua, kami juga menjadi pengusung calon presiden. Maka kemudian P3 menginginkan sukses di pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Nah, kami lihat sosok Pak Sandiaga Uno dengan segala kapasitasnya dan kapasitas beliau kami pandang bisa membantu P3 untuk mencapai 2 tujuan tersebut. Oke, soal elektoral itu menjadi hal kunci karena sudah disinggung oleh pelaksana tugas ketua umum. Tapi juga masalah logistik dalam tanda kutip mumpuni menjadi faktor utama juga menurut P3. Ya pertama soal elektabilitas itu dari berbagai lembaga survei termasuk hasil surveinya Pak Burhan ini menempatkan Pak Sandiaga Uno ini sosok paling populer dalam urutan calon wakil presiden. Itu kan poin penting. Dan selanjutnya terkait dengan pendanaan, sekali lagi kita tidak membebankan kepada Sandi pribadi karena P3 itu biasa gotong royong, biasa bersama-sama, biasa urunan ataupun iuran kader-kadernya dan juga caleg-calegnya untuk membiayai pemilu. Nah, kalau kemudian Pak Sandiaga Uno secara pribadi mau menyumbang kepada P3 karena beliau sudah menjadi kader partai, kan undang-undang partai politik membolehkan. Bahkan melebihi sumbangan dari eksternal. Kalau sudah menjadi kader partai politik, berapapun boleh untuk disumbangkan.
Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi diskusi bagi kita semua dan kita berterima kasih ketika Pak Sandiaga Uno selama 9 bulan terakhir berinteraksi dengan kader-kader P3 dan membangun chemistry dan kemudian memiliki kesamaan dan memiliki tekad untuk menjadi kader P3. Nah, itu kan kita hormati, maka kemudian kita tempatkan beliau sebagai Ketua Badan Baik. Pemenangan Pemilu Nasional. Oke, Mas Burhan, penunjukan nama Sandiaga Uno oleh P3 sebagai bakal calon wakil presiden ini mengejutkan atau sebetulnya sudah diprediksi? Sejak Mas Sandi menyatakan masuk ke Partai Persatuan Pembangunan, saya kira soal posisi atau usulan P3 untuk memperjuangkan Mas Sandi sebagai calon wakil presiden bukan kejutan lagi. Jadi justru kejutannya adalah ketika beliau akhirnya memutuskan mengikuti ospek di P3. Tugas berikutnya nggak ada kejutan sama sekali. Itu dengan sendirinya beliau akan mendapatkan tugas seperti yang sekarang kita dengar, yaitu diusulkan sebagai cawapres, meskipun Bung Deddy belum serta-merta ya mengiyakan, tapi paling tidak diusulkan. Yang kedua adalah ketua Bapilu. Nah, ini tugas yang menurut saya saling berkaitan, karena bagaimanapun dengan posisi Pilpres dan Pileg dilakukan secara serentak, maka kalau misalnya Mas Sandi diusung sebagai cawapres mendampingi Mas Ganjar, dengan serta-merta diharapkan punya kotel efek kepada P3. Tetapi lagi-lagi yang kita tidak tahu adalah seberapa besar efeknya. Efek Mas Sandi kalau misalnya dipinang sebagai cawapres memberi dampak elektoral kepada P3. Karena Mas Sandi baru masuk ke P3. Karena untuk mendapatkan kotel efek itu perlu asosiasi elektoral yang cukup lama. Nah, yang kedua, bagaimanapun P3 itu sekarang berada dalam situasi yang menentukan apakah lolos atau tidak lolos. Nah iya. Threshold. Jadi kalau kita lihat survei Kompas, survei-survei indikator maupun survei lembaga-lembaga kredibel yang lain, memang perlu kerja ekstra keras. Karena bagaimanapun P3 per hari ini belum aman, 4%. Nah, makanya tugas sebagai ketua Bapilu ini bukan tugas yang mudah buat Mas Sandi. Karena seingat saya ketika Mas Soeharto diminta untuk mengundurkan diri sebagai ketua P3, itu juga alasannya elektoral. Baik. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda P3 bisa lolos PT. Baik. Nah, semoga saja dengan kehadiran Mas Sandi itu bisa menjadi tambahan amunisi bagi P3 untuk bisa lolos dari lubang jarum 4%. Oke, maka kemudian apa yang harus dihitung oleh PDIP kalau kemudian P3 mengusulkan nama Sandi jadi pasangannya Ganjar? Mas Burhan. Nah, tentu begini ya, bagaimanapun PD Perjuangan kan punya mekanisme tersendiri. Dalam hal ini adalah Ibu Mega sebagai penentu akhir siapa cawapres yang akan mendampingi Mas Ganjar. Nah, pertimbangannya itu kompleks, bukan semata-mata elektoral. Tetapi dari berbagai macam pertimbangan yang kita hitung, memang Mas Sandi punya banyak semacam ini ya, posisi tawar. Pertama, secara elektoral, Mas Sandi termasuk top 3 cawapres yang dipilih oleh publik. Ya. Kemudian yang kedua, Mas Sandi juga punya Islamic credential. Paling tidak setelah dibaiat oleh Mas Awi ya sebagai kader P3, otomatis punya itu semacam Islamic credential, tokoh dari partai Islam. Yang ketiga, bagaimanapun Mas Sandi dari luar Jawa. Buat Ibu Mega penting untuk memadukan kombinasi Jawa luar Jawa, nasionalis Islam, dan terakhir tentu ini elephant in the room ya, Mas Sandi punya logistik. Jadi empat itu saya kira, selain tentu saja adalah faktor governability atau teknokratik ya. Cuma masalahnya dari 5 variabel itu Mas, yang tinggi skornya adalah elektoral. Kalau misalnya tidak bisa membawa kemenangan ya sulit. Itu dia. Mas Deddy, kemudian bagaimana melihat nama Sandi ini diusulkan oleh P3 sebagai bakal calon wakil presiden? Dari PDIP juga merasa bahwa nama Sandi ini bisa menaikkan elektabilitas dari Ganjar nanti. Iya, pertama kita ucapkan selamat ya, Bung Sandi akhirnya berlalu menjadi kader P3, dan saya kira itu sangat positif ya.
Ini menunjukkan bahwa memang Bung Sandi memahami bahwa partai politik itu penting sebagai wadah rekrutmen calon pemimpin gitu ya. Jadi dia dengan sendirinya tentu juga akan mendapat dukungan yang lebih karena sekarang misalnya tentu para pemilih, para simpatisan P3 itu bertambah gitu ya. Karena Bung Sandi kan memangnya segmen pemilih sendiri ya, terutama dari kaum muda gitu ya, yang bergerak di bidang ekonomi, wirausaha itu kita lihat memang bagaimana yang disampaikan Kang Burhan tadi, Bung Sandi itu selalu berada di tiga besar, lima besar ya dari survei-survei kredibel yang kita lihat sepanjang kurang dari setahun ini. Nah, saya kira ini tentu akan menjadi pertimbangan menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut ya, karena kita punya tidak saja P3 sebagai yang pertama ya, tapi sekarang kita juga punya partai lain seperti Indo, Hanura gitu ya, dan yang lain. Dan tapi sejauh ini masih dirasa ideal lah ya nama Sandi ini. Ya, kalau merujuk pada survei-survei, merujuk pada hubungan kita dengan dengan P3, dan seperti tadi Bung Burhan juga sampaikan, pertimbangan penting dalam memutus calon wakil presiden itu tentu saja dari sisi elektoral ya, elektabilitas, tapi juga dari sisi mixing antara nasionalis dan kelompok Islam gitu ya, religius, dan juga keterwakilan keindonesiaan ya, Bung Sandi dari Sulawesi, Gorontalo. Saya kira ada banyak nilai lebih yang dimiliki Sandi, dan tentu nanti akan bersama-sama, bukan hanya PDI Perjuangan, bukan hanya Ibu Megawati, tentu itu akan dibahas secara mendalam bersama-sama sebagai partai politik. Baik, PR berikutnya dari Ketua Umum P3 nih, tugasnya adalah melobi Ketua Umum PDI Perjuangan agar bisa disetujui pengusulan nama Sandiaga Uno ini jadi bakal calon wakil presiden. Bentuk lobinya akan gimana kemudian? Bentuk tawaran apa yang akan disampaikan P3 nanti? Tapi jawabannya nanti ya, Mas Awi. Kita akan lanjutkan dialognya selepas jeda berikut ini. Sebelum kami lanjutkan dialog, kami ajak Anda mengikuti pernyataan bakal calon wakil presiden usulan Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno yang sudah melapor kabarnya ke Presiden Joko Widodo saat bergabung menjadi kader P3. Saya sempat sampaikan ke Pak Presiden bahwa sudah menjadi kader kemarin di Jakarta Fair. Saya sampaikan setelah 2 bulan dan total 7 bulan berinteraksi, saya bilang potensi P3 ini bagus. Pak Presiden menyampaikan bukan bagus, tapi bagus banget. P3 ini yang pertama adalah kita niatkan ibadah. Dan kalau kita beribadah, jangan pernah kita berhitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu jangan dihitung-hitung. Semua itu kita berikan pengorbanan, karena ini jatuhnya ini adalah ibadah. Tapi sebetulnya semendesak apa Mas Awi harus melapor ke Presiden bahwa bergabung ke P3? Ya beliau kan anggota kabinet, jadi harus menyampaikan bahwa beliau sekarang sudah pindah partai. Itu kan penting. Karena apa? Ketika beliau dulu masuk kabinet, itu kan belum P3, tapi partai lain. Kemudian beliau mundur. Sekarang di P3. Itu secara etika aja gitu kan. Bukan berarti ada perintah untuk gabung P3, tidak seperti itu. Tetapi menyampaikan bahwa beliau sekarang kader P3, itu kan konsekuensinya di kabinet nanti. Kemana-mana Pak Sandi itu kader P3 hari ini. Nah, itu saya kira konteksnya beliau melapor ke Presiden Joko Widodo. Sampai dinyatakan bahwa bukan bagus lagi, tapi bagus banget nih Mas Burhan. Apa yang bisa dimaknai dari pernyataan atau respon dari Presiden ini? Ya, namanya presiden kan harus memberi semangat ya. Masa harus bicara apa adanya seperti saya. Tapi kalau merujuk lagi dengan pencalonan itu, apakah akan ada kaitannya yang cukup kuat di sini? Iya, jadi begini, ada 2 tugas berat. Yang pertama adalah menjadi cawapres Mas Ganjar. Tentu tergantung bukan semata-mata keinginan dari P3, tetapi juga pihak lain, terutama adalah PDI Perjuangan. Nah, yang kedua sebagai ketua Bapilu. Nah, ketua Bapilu ini
sepenuhnya berada di kendali dan kontrol Mas Sandi dan P3 sendiri. Karena bagaimanapun jadi atau tidak jadi Mas Sandi sebagai cawapres Mas Ganjar, tugas sebagai ketua Bapilu itu melekat. Nah, per hari ini P3 itu baru dapat 19 kursi dengan perolehan 6 juta sekian berdasarkan pemilu terakhir. Tugas Mas Sandi mengembalikan perolehan kursi dari 19 ke perolehan 2014, yaitu 39 kursi. Artinya naik lebih dari 100% dibanding perolehan sekarang. Itu nggak main-main tuh tugas itu. Nah, salah satu cara supaya tugas Mas Sandi dan Bung Awi ini bisa dibantu, dimudahkan, ya menjadi cawapres Mas Ganjar kan begitu. Cuma masalahnya kan itu tergantung sama Ibu Mega. Makanya saya mengatakan ada tugas yang bisa dikontrol sendiri, dikontrol langsung sama Mas Sandi dan P3, ada tugas yang tergantung oleh kendali pihak lain. Nah, yang kedua ini mau tidak mau ya harus dikerjakan tanpa harus menunggu Mas Sandi jadi atau tidak sebagai cawapres Mas Ganjar. Oke. Sejauh ini di mata PDI Perjuangan, Bang Deddy, sebagus apa penilaian dari partai terhadap kinerja para menteri yang kemudian punya kans mungkin menjadi pasangannya Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden? Sejauh mana kemudian penilaian itu? Kalau kinerja para menteri kita nggak pernah ya mengevaluasi secara detail, karena itu tentu tugas presiden, tugas KSP kalau saya nggak salah ya, Mensekap gitu ya. Tetapi kan tadi seperti kita sudah sampaikan, Bung Sandi ini kan sudah cukup lama berkecimpung di politik sejak Pilgub 2017 ya. Itu sudah berkecimpung, lalu juga sudah jadi menteri, ikut Pilpres juga sudah gitu ya. Jadi saya kira Bung Sandi memang punya elektabilitas yang cukup baik gitu ya. Dan kita juga belum pernah mendengar ada isu-isu miring tentang Bung Sandi secara pribadi maupun sebagai menteri gitu ya. Kita melihat juga memang sejak pandemi pariwisata kita sudah mulai rebound, lalu destinasi super prioritas juga terus bergerak, infrastruktur pariwisata kita juga berjalan gitu ya. Saya kira kita tidak bisa mengatakan ada hal-hal buruk yang signifikan yang bisa membuat elektabilitas Bung Sandi menjadi bermasalah gitu. Oke. PR sekarang di P3 adalah bagian melobi, menawarkan nama Sandi ini sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ini PR-nya langsung dimanatariskan kepada pelaksana tugas ketua umum. Nah, tawarannya apa nih kemudian ke PDI Perjuangan? Anggaplah kemudian kan PR-nya sekarang ini menggait suara di kawasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apakah itu akan juga menjadi nilai tawar lainnya mungkin akan ditawarkan kepada PDI Perjuangan atau ada lobby-lobby lain, Mas Awi? Ya, ini kan menggarisbawahi hasil pertemuan dengan PDIP di kantor DPP PDIP maupun ketika PDIP ke kantor P3, bahwasanya mengenai calon wakil presiden kan bisa dirembuk bareng, bisa dimusyawarahkan. Dan P3 sebagai partai parlemen pertama setelah PDI yang mengusung Pak Ganjar tentu punya hak untuk mengajukan itu. Apalagi nama Pak Sandi termasuk salah satu di antara 10 nama, wadahnya sudah jelas Pak Sandi ini P3. Dan selain persoalan tadi di Jawa Timur dan Jawa Barat yang menjadi medan pertempuran, tadi sudah diulas bahwa hari ini Pak Sandi itu dilabeli sebagai politisi Islam, mewakili kelompok Islam. Di P3 itu ada kelompok tradisionalnya, ada juga kelompok modernisnya. Jadi kalau di P3 itu komplit, kutub kanan, kutub kiri, kelompok Islamnya itu ada. Yang kedua, beliau mewakili tokoh-tokoh muda, dan yang kita ingin sasar itu kan pemilih muda, dan fan-nya Bang Sandi ini kan kalangan mama sangat ngefans sama sekali, sangat ngefans cukup luar biasa. Dan yang terpenting juga beliau itu dari luar Jawa, sebagai konfigurasi kepemimpinan yang pakem selama ini. Setiap pemilu itu biasanya memang Jawa dan luar Jawa, bukan berarti kita sara, tidak, tetapi kita bicara demografi penduduk Indonesia itu memang 60% kan pemilih di Jawa. Maka kemudian kalau dilengkapi dengan tokoh dari luar Jawa, maka akan semakin menambal kemenangan Pak Ganjar Pranowo.
Sehingga target kami bersama Bang Deddy dan kawan-kawan itu, Mas Ganjar bisa menang 1 putaran bisa terrealisasi gitu. Oke. Sehingga kemudian kansnya seberapa besar nih Mas Burhan bahwa ini akan lolos nih tawaran dari P3 ke PDIP agar dipasangkan nama Ganjar Sandi ini. Apakah peluangnya justru Ketua Umum PDI Perjuangan mengusulkan nama lain atau justru akan menyetujui ini? Ini Bung Awi ini sudah fasih nih ya, mempromosikan Mas Sandi. Tapi Begini, kansnya gimana tuh ngelihatnya Mas menurut Burhan? saya tergantung konstelasi jelang pendaftaran Oktober 2023. Kalau misalnya selisih elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo tidak terlalu jauh, artinya ketat, maka Ibu Mega dan elit PD Perjuangan mungkin akan mempertimbangkan variabel elektoral untuk memilih cawapres yang bisa menambah kekuatan elektoral Mas Ganjar. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar makin leading dan mulai meninggalkan Pak Prabowo, artinya ada keleluasaan buat Ibu Mega untuk mencari cawapres yang tidak semata-mata jualan elektoral. Misalnya tokoh dari NU senior luar Jawa, tokoh seperti Kiai Nasaruddin Umar atau tokoh yang senior seperti Kiai Miftahul Ahyar itu mungkin muncul sebagai opsi kalau ya Mas Ganjar elektabilitasnya cukup dominan. Hmm, Nah, pertanyaannya kalau per hari ini memang belum dominan, ada 2 nama dengan selisih yang statistically tight ya. Dan karenanya pertimbangan cawapres yang punya daya ungkit elektoral mungkin jadi prioritas. baik. Tapi lagi kan bacaan hari ini ya, kita tidak tahu 3 bulan yang akan datang. Hmm, Jadi kita sabar saja menunggu. oke. Oke. Jadi Bang Deddy PDIP nih udah dapat sinyal nih dari P3 sudah mengusulkan satu nama. Jadi bakal diputuskan kapan nih kira-kira? Kalau soal diputuskan kan tadi saya sudah bilang bahwa itu tidak serta-merta 100% ada di tangan PDI Perjuangan ya. Karena kita sudah sepakat bahwa itu akan dirumuskan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, kepentingan yang lebih besar. Jadi saat ini kita sudah dapat nama Pak Sandiaga Uno, kemarin PAN juga mengusulkan Pak Erick Thohir, Mhm. ada juga yang mengusulkan dari NU, dan kemarin Bu Puan sudah menyampaikan ada 10 nama. Hmm. Kita berharap ya waktu tidak terlalu lama, tetapi itu pada akhirnya kembali terpulang kepada para pemimpin gitu ya. Dan Karena akhirnya kan sudah mengerucut jadi berapa nama dari 10 itu, Bang Deddy? masih bergerak di situ karena kan baru selesai rakernas ya. Hmm, Kan mulai kita melakukan pendalaman, penjajakan gitu ya, komunikasi yang lebih intens. baik. Dan saya kira kita akan gunakan setiap waktu yang ada secara efisien mungkin gitu ya. Karena kan kita bertarung buat menang Mas, Baik. bukan sekedar untuk lolos gitu ya. Namanya juga berkompetisi ya. Bung Deddy, terima kasih. Mas Awi, terima kasih. Mas Burhan juga terima kasih. Sudah berdiskusi bersama Kompas Terima Petang kasih kali ini. semuanya. Terima kasih.